beliau seorang pesulap dengan menggunakan trik mengomentari ilmu al-hikmah, tentu nggak nyambung. Pesulap merah bilang apa yang dilakukan sama Mas Gus ini adalah trik sulap. Setuju atau tidak? Saya sama sekali tidak setuju. Kakunya bisa kelihatan nggak, sayang? Oke, yang ini sayang. Ya. Yang ini yang bintik-bintik. Ya. Apakah hal semacam ini juga dikatakan trik? Kalau panjenengan mengatakan saya itu settingan, nggak apa-apa. Tetapi kalau panjenengan mengatakan saya menipu, saya pengen tahu siapa yang saya tipu. Ya terpaksa akan saya laporkan. Ini antara Mas Gus Samsudin dengan pesulap merah bukan settingan kan? Saya mendengar kabar Iya. kalau sebenarnya Bang Marcel ini hanya ingin membuat konten dan supaya viral, itu saja. Dari Pasadena, California, Amerika Serikat, dan juga dari Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, inilah dia, The Real Rumah Uya. Oke, kita sudah bersama di Surabaya, di sana sudah ada Pak Gus Samsudin ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya manggilnya Pak Gus Samsudin apa gimana? Gak usah pakai Gus, pakai nama Mas saja. Oh, nggak usah pakai Pak, apa gimana? Pak Samsudin, apa gimana? Pak Bang Gus Samsudin? Panggil Mas Samsudin aja, biar Oh, Pak lebih Samsudin. akrab. Siap. Oh, iya. Bro, gitu ya, lebih akrab, bro. Siap, bro. Iya. Soalnya saya takut nih kalau salah-salah nanti saya tiba-tiba ada apa di sini gitu kan. Siap. Iya. Mas Samsudin, ini kan lagi heboh nih kemarin nih, ya kan ada pesulap merah versus Gus Samsudin, gitu kan. Kemarin di mana pesulap merah datang ke Padepokan dan ada keributan. Seperti kita lihat videonya dulu ya. Saya pengacaranya Padepokan Nurjat Sejati. Urusannya sama Udin, Mas Udin. Tapi Udin ini, Padepokan ini kan juga jadi urusan saya. Penasaran soal kesaktian yang katanya beneran sakti. Ya, Siapa yang bilang? Jangan dibinder. Apa dong? Kita bilang penasaran. Iya, saya bilang tidak bisa. Kalau fitnah gimana? Ya makanya kalau fitnah kita buktiin. Kamu masuk wilayah orang. Iya. Saya minta KTP-nya. Kamu dari mana? KTP-nya mana? Hah? Saya tanya dulu. KTP-nya mana? Untuk apa, Pak? Gimana? Privacy ya ini ya? Nggak di-share ya? Cukup sama Oke saya. ya, ini Kalau memang panjenengan ingin membuktikan kejadian itu kan di waktu pembersihan, berarti ya ikut kita pembersihan. Saya masuk ke Padepokan terus ngobrol di dalam nggak apa-apa, nggak perlu diuang. Kan nanti kayak gini. Oke, itu terjadinya kapan tuh? Pesulap merah di depan Padepokan ya berarti ya? Iya, itu terjadi beberapa waktu yang lalu. Beliau itu datang ke Padepokan. Tetapi sayangnya beliau itu datang tapi tidak masuk ke Padepokan. Sehingga terjadi dilarang, nggak boleh bagaimana? Enggak sih, kita nggak sama sekali nggak melarang. Iya. Jadi kalau dilihat kronologi kejadiannya, saya lihat di live-nya Marcel pesulap merah di IG-nya itu, beliau itu datang ke Padepokan. Setelah itu beliau ketemu sama security saya. Dan ketika itu beliau langsung bertanya ke security saya, Samsudin mana? Kan begitu. Langsung dijawab sama security saya, itu Abah Samsudin lagi di dalam, gitu. Silahkan masuk, gitu. Terus Bang Marcel itu bilang, suruh Samsudin keluar, gitu. Oh gitu? Sebelumnya nggak ada janji? Nggak ada sama sekali, nggak ada janjian, nggak ada informasi. Oke, terus? Seandainya waktu itu beliau langsung masuk ke dalam ketika disuruh sama security saya, terus di dalam nanti melihat bagaimana proses ruqyahnya, bagaimana proses mendoakannya, tentu nggak akan terjadi hal semacam ini. Tapi karena beliau datang waktu itu tidak masuk ke dalam, tapi malah menyuruh saya untuk keluar. Pada akhirnya ya terjadi kericuhan gitu, karena tidak di dalam rumah tapi di luar rumah. Iya. Nah, ketika saya diberitahu oleh security saya bahwa ada tamu dari Jakarta namanya pesulap merah dan beliau tidak mau masuk tapi saya yang suruh keluar, lalu saya bilang sama security saya, kalau saya suruh keluar saya belum bisa karena saat ini saya sedang mendoakan saudara-saudara kita. Tunggu dulu, gitu. Atau beliau suruh masuk saja. Gitu. Tapi ternyata beliau tetap nggak mau masuk. Tapi beliau tetap berada di luar.
Dan anehnya menurut saya itu beliau ini kan orang cerdas ya, tapi malah bermain-main gitu loh di gerbang masuk Padepokan itu malah kan ada di lab IG-nya itu sambil bercanda-bercanda, wah di sini ada gerbang goibnya nih, saya mental-mental itu. Oke. Dan akhirnya juga ramai masyarakat yang datang di situ. Iya. Terus setelah beberapa saat kemudian saya keluar, saya minta izin ke tamu-tamu saya izin dulu nggih untuk menemui seseorang. Ini saya keluar. Ketika saya keluar untuk menjemput Bang Marcel, ini di luar sudah terjadi kericuhan, sudah terjadi keributan antara kepala desa saya, pengacara saya, dan Bang Marcel ini. Oh, yang nanya Saya KTP mencoba, ya? iya, saya coba untuk mendekat ke beliau, tetapi sama kepala desa dilarang. Nanti dulu, gitu. Saya mau berbicara dulu itu, menanyakan KTP itu. Terus pada akhirnya, saya bisa menemui Bang Marcel ini. Terus saya katakan, Bang Marcel, panjenengan itu orang baik. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, ya dilakukan dengan cara yang baik. Ayo sekarang, panjenengan masuk ke Padepokan. Lihat bagaimana proses mendoakannya. Dan nanti kalau panjenengan pengen melihat pembersihan rumah atau rukyah rumah, ikut dengan saya. Atau kalau panjenengan ada orang yang terkena santet, panjenengan ngajak saya gitu. Tapi waktu itu beliau menjawab, saya nggak mau gitu. Saya maunya pembuktian di tempat ini gitu. Terus saya jawab, oke, kalau begitu sekarang carikan orang yang terkena santet. Bagaimana saya mau mendoakan orang yang terkena santet kalau tidak ada orang yang terkena santet? Oh, kalau begitu ini temennya. Nah, beliau itu menarik temennya yang mohon maaf yang besar itu, yang gede itu. Emang terus temennya santet? Itu nggak mau. Temennya itu nggak mau. Akhirnya temennya itu saya nggak mau, saya mau pulang gitu. Terus akhirnya Bang Marcel saya katakan, monggo kalau mau pembuktian, kalau mau ikut bagaimana proses untuk mendoakan orang terkena sihir atau santet, ikut saya. Enggak, saya mau pulang aja gitu. Karena di sini nggak baik bagaimana? Kalau nggak baik itu karena kamu sendiri yang nggak mau masuk ke dalam. Coba kalau cara kamu baik, itu nggak akan terjadi kericuhan gitu. Akhirnya beliau pulang itu. Oke, Mas. Sebelum kita lanjut nih, Mas Gus itu bisa dibilang disebutnya apa sih? Dukun kah? Dukun santet kah? Dukun penyembuh santet? Orang pinter? Apa-apa? Saya nggak ngerti nih. Iya. Harusnya apa? Sebenarnya sih apa? Paranormal gitu? Iya. Saya sih mau disebut bagaimanapun terserah yang menyebut saya. Tetapi sejatinya saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang hamba manusia biasa yang mendoakan saudara kita gitu. Ketika ada saudara kita yang minta didoakan, ya sebisa-bisanya saya bisanya bismillah ya bismillah. Saya bisanya alhamdulillah ya alhamdulillah. Apapun yang saya bisa, yang penting saya berdoa kepada Tuhan. Masalah hasilnya saya pasrahkan kepada Allah tentunya. Oke. Tapi keberatan ya kalau misalnya orang bilang dukun gitu? Enggak. Sama sekali enggak keberatan saya. Enggak. Karena dukun sendiri itu sebutan untuk orang yang membantu orang lain dari segi Jawa. Kalau orang Jawa itu biasanya ketika ada orang mau melahirkan itu minta tolong sama dukun bayi. Oh, ada dukun beranak ya. Ada juga dukun pijit. Dukun pijit. Ada juga dukun sangkal putung. Tapi nggak plus-plus ya pijitnya ya? Enggak dong. Ada juga dukun suwu. Dukun suwu itu kalau ada orang yang sakit panas dan sebagainya begitu. Suwu sendiri kalau menurut saya di dalam bahasa Arabnya itu ruqyah. Bahasa harfiahnya itu adalah sembur. Sembur sendiri kalau di dalam Jawa disebut dengan suwu itu. Kan ada lagunya tuh dari Alam tuh. Ada pasiennya sedang mengobati Mbak Dukun. Gitu kan? Kembali ya? Kembali ya? Balik itu lah. Ada Mbak Dukun sedang mengobati pasiennya. Gitu kan lagunya ada ya Pak ya? Ya. Oke, jadi gitu. Jadi nggak keberatan dipanggil apa. Orang pintar juga pernah di paranormal juga ya? Nggak masalah buat saya. Karena bukan masalah panggilannya. Kalaupun semuanya emas, mau dipanggil apapun emas ya tetap emas. Kalaupun semuanya kotoran dipanggil apapun ya tetap aja kotoran. Kalaupun dipanggil emas. Panggilan apapun ya itu masalah.
Cuman kalau dipanggil orang Siap. pinter kan dia harus ditanya dulu nih di sekolah rankingnya berapa nih gitu. Siap. Oke. Sekarang gini, Mas Gus. Siap. Intinya adalah inti permasalahannya pesulap merah mengklaim bahwa semua praktek perdukunan Gus itu palsu ya. Dia bilang katanya semuanya pakai trik sulap, betul nggak? Begitu ya kurang lebih ya? Iya. Oke, pokoknya intinya dia menjelaskan kayak saya belum lihat beritanya banget ya. Saya belum pernah lihat podcastnya, cuman udah pernah denger headline beritanya. Tapi nontonnya saya belum pernah. Tapi saya sekilas ngelihat di Instagram video yang ribut-ribut di depan yang soal KTP saya pernah. Tapi yang saya tangkap intinya kalau yang saya baca dari pemberitaannya, dia bilang katanya praktek perdukunan ini palsu, semuanya pakai trik sulap. Kayaknya kris listrik juga katanya krisnya alat sulap. Sampai kemarin terakhir saya baca di artikel dia menerangkan soal jenglot gitu kan. Terus kayak soal paku-paku di dalam badan itu orang nggak ada. Bener nggak begitu bilangnya? Siap. Nah, gimana? Setuju nggak? Iya. Sebenarnya sih menurut saya apa yang dilakukan Bang Marcel ini menurut saya baik ya. Karena tujuannya adalah edukasi untuk mencerdaskan bangsa begitu. Beliau membongkar praktek-praktek perdukunan yang menipu ataupun merugikan masyarakat. Saya pun juga sebenarnya di bidang yang sama. Saya mempunyai sebuah channel YouTube Depokan Nusa Jati. Di situ juga hampir setiap hari saya mendatangi dukun-dukun yang merugikan masyarakat, tanda kutip. Dukun palsu. Ya. Yang pertama, dukun pengganda uang. Karena menurut saya tidak ada orang yang bisa menggandakan uang. Mas Gus nggak pernah ngadain uang? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oke, terus kedua. Kalau bisa, nggak perlu kerja. Iya, nggak perlu jadi dukun. Iya, benar-benar. Terus dukun santet itu yang paling utama yang saya datangi dan saya berantas gitu, yang saya sadarkan. Ada nggak dukun santet itu sebetulnya? Santet itu ada nggak sebetulnya? Santet sendiri itu kalau di dalam agama saya, agama Islam itu tentu sangat ada karena itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau kita memahami tentang asbabun nuzulnya surat Falak An-Nas itu pun turun karena baginda Rasulullah SAW disihir atau disantet. Sehingga turunlah surat Al-Falak An-Nas itu. Jadi kalau santet itu ya menurut saya yakin santet itu ada. Karena itu sudah ada di dalam kitab suci saya, di dalam Al-Quran. Oke. Tapi Mas datangin dukun-dukun santet itu buat apa? Untuk menyadarkan kan gitu. Karena dukun santet ini kan tidak bisa saat ini guys, tidak bisa ditangani secara hukum negara kan gitu. Bisanya secara ilmu batin begitu. Jadi saya yang mempunyai tanggung jawab sebagai ya bisa dikatakan apa ya, dukun juga ya. Setidaknya juga meluruskan dukun-dukun yang menggunakan kekuatannya di jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dukun santet begitu. Oke, ini memberantas itu ya. Nah, tapi Mas Gus sendiri kan dukun yang mengobati santet, betul ya? Ya, insya Allah. Tapi kalau Mas dukun santet itu Mas berantas, nggak ada dukun santet lagi, nggak ada orang kena santet, Mas Gus nggak ada kerjaan dong. Nah, gimana tuh? Iya. Ketika seorang dokter mengobati orang terkena penyakit flu juga beliau menyarankan supaya terhindar dari penyakit flu itu sendiri. Bukan berarti supaya orang itu terkena penyakit flu kan tidak. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan ini ya menurut kersane Gusti Allah itu aja lah. Jadi menurut Mas Gus, dukun santet harus tetap ada apa diberantas? Berantas dong sayang. Sayang nih. Ya. Saya ngeri kalau ngomong sayang. Saya dipelet nih ya. Oke. Kalau diberantas, artinya kan kalau dukun santet udah nggak ada lagi, orang nggak ada kena santet, Mas Gus kerjanya apa nanti? Sekarang saya tanya. Kenapa polisi itu memberantas pencuri? Terus nanti kalau nggak ada pencuri, polisi kerja apa? Ya apa ya? Macam-macam kan, ada pembunuhan, ada
perampokan gitu. Tapi tugas utamanya polisi, penipuan. iya, Ya, termasuk melindungi penipuan kan masyarakat. juga diberantas. Terus bagaimana Iya, nanti kalau iya, nggak ada iya. penipuan? Polisi kerja apa? Oh gitu ya, iya. Wah, paling bisa ngejawabnya nih, Mas Gus. Oke, oke. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu nih video pesulap merah yang Yang bermasalah itu kan yang merugikan masyarakat Indonesia, yang jual ujung-ujungnya kayak bikin konten hiburan yang udah ketahuan settingan, terus di bawahnya malah jual pengobatan dan itu berbayar puluhan juta. Itu kan yang bermasalah. Kalau tanggapan saya kenapa dilaporin, ya mungkin Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan kalau dukun itu tidak bisa dipercaya. Ya buktinya kalau dukun bermasalah ke polisi, bukan ke pakai main dukun ya. Kan Allah mau memperlihatkan itu. Mereka kalau nggak salah saya baca, mereka melaporkan itu karena ngakunya jobnya sepi. Nah ini kan membuktikan bahwa dukun nggak ada tuh bisa penglaris pesugihan. Kalau dukun bisa penglaris, kenapa mereka keluar-keluar ketika jobnya sepi? Pakai aja penglaris harusnya. Iya kan? Kalau misalkan ada ilmu penglaris beneran, maka dari itu jangan percaya dukun. Oke, jangan percaya dukun tuh. Gimana, Mas? Apa komentarnya? Iya. Masalah yang tadi dikatakan Iya. oleh Bang Marcel itu Iya. kan masalahnya kan di bagian beliau yang menuduh saya melakukan penipuan. Lalu di sini yang jadi masalah kan ketika beliau menuduh saya. Ya. Ketika beliau menuduh saya kan tentu harus bisa membuktikan. Kalau beliau menuduh tetapi tidak bisa membuktikan, itu kan namanya fitnah. Iya. Dan itu ada pasalnya gitu. Belum lagi akibat-akibat yang diakibatkan oleh apa yang beliau lakukan, yaitu menimbulkan kerusuhan, menimbulkan kerusakan dan sebagainya. Oke, jadi Mas Gus tidak setuju kok dibilang penipuan ya? Tentu kalau semuanya penipuan ada korbannya. Lalu korbannya siapa? Oke, jadi orang-orang yang Mas Gus obati yang dibilang selama ini diduga ditipu katanya pesulap merah ya, itu adalah benar-benar diobati, bukan ditipu gitu. Saya sudah sering mengatakan bahwa saya itu tidak bisa apa-apa. Saya bisanya hanya berdoa. Iya. Masalah hasilnya saya pasarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya bisanya bismillah ya bismillah, bisanya alhamdulillah ya alhamdulillah. Semuanya saya pasarkan kepada Allah. Kalau mengatakan saya melakukan penipuan, lalu siapa yang saya tipu? Tentu beliau harus bisa membuktikan itu. Oke. Ada nggak orang yang sudah sekarang menggugat atau menuntut saya ditipu gitu? Boleh dicek di Polda maupun di Polres, boleh juga di seluruh pihak kepolisian. Tidak ada satu orang pun yang menyatakan telah saya tipu atau menjadi korban saya. Oke. Oke, dengan kata lain kalau siap. Padahal saya sudah membuka pengobatan ini dari beberapa tahun yang lalu. Mungkin pasien saya sudah lebih dari jutaan ya. Lebih dari jutaan? Siap. Segitu banyak? Iya, karena hampir setiap hari lebih dari 100 orang yang datang, terus nanti kita doakan bersama-sama di ruqyah, di terapi. Itu sudah berjalan hampir beberapa tahun yang lalu. Kalau satu hari 100, kalau satu tahun berapa? Satu tahun 365 hari, berarti 365, 3.600, 365, 3.600, 36.500 orang per tahun. Gitu. Iya, dan itu berjalan sudah dari beberapa tahun yang lalu. Iya. 3.600 orang dong per tahun ya? Iya, kalau berjalan 5 tahun sudah berapa? Iya. Oke. Nah, oke. Dari ribuan orang itu atau puluhan ribu orang itu belum pernah ada yang menuntut atau melapor polisi, belum pernah ada. Belum pernah ada satu orang pun yang merasa saya tipu atau menjadi korban penipuan saya. 378 tidak pernah dilaporkan gitu ya. Boleh dicek. Oke. Sembuh nggak orang yang berobat ke Mas Gus? Ada yang sembuh, ada juga yang tidak. Banyak yang sembuh, banyak juga yang tidak. Karena saya sering mengatakan bahwa saya itu hanya mendoakan. Masalah hasilnya itu semuanya saya pasarkan pada Allah. Dan saya sama sekali tidak pernah menjanjikan kesembuhan untuk saudara-saudara kita yang datang. Oke. Kalau gitu saya bisa juga dong buka praktek. Saya mendoakan, sembuh alhamdulillah, nggak sembuh, ya saya nggak jamin itu. Bisa.
Bisa Bahkan juga, ketika iya, seseorang berobat ke dokter, Iya. apakah ketika berobat ke dokter terus Pasti sembuh gitu. tidak sembuh dikatakan dokter itu menipu? Oke, oke. Oke, tapi kan ada pertanggungjawabannya secara medis. Kalau ini pertanggungjawabannya apa? Kita secara alternatif tentu juga Iya, pertanggungjawabannya secara alternatif. Oke, 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 oke. Dan Oke. ketika kita mendoakan, kita pun juga ada tuntunannya, baik itu dari dinas kesehatan maupun Iya. dari alternatif itu sendiri. Kalau saya dari Oke, oke. Al-Hikmah tentu mengambil dari kitab Samsul Ma'arif Kubro gitu, atau kitab Al-Awfaq untuk proses mendoakannya. Biasanya saya menggunakan dari Oke, kitab oke. Al-Azkar An-Nawiyah untuk mendoakan itu. Oke, kita lihat video berikutnya nih yang pesulap merah Ya. bilang kalau ilmu Gus cuma trik sulap sama settingan. Kita lihat, check it out. Dari awal jangan pakai trik-trikan pengobatannya, kontennya kalau emang hiburan atau settingan, bilang ke masyarakat Indonesia hanya sekedar acting, hanya sekedar hiburan, hanya sekedar settingan. Ini kan setiap kontennya dia nggak nulisin itu, tapi di konten lain ya kemarin baru mengakui kontennya semua settingan, hiburan doang. Ya seharusnya ketika dia membuat konten semua videonya tulisin hanya sekedar acting, terus satunya ya tobat lah. Misalkan Gus sendiri bisa membawakan korbannya tanpa ada lubang di kakinya tapi benar ada paku, berarti Marsan bisa percaya? Ya mana bukti? Sampai saat ini nggak ada. Kalau saya percaya itu kirimin ke saya dong. Jangan ke orang, kirimin ke saya dong. Paku ke kulkas gitu, masukin ke perut saya gitu. Jadi intinya adalah dia bilang bahwa kalau emang settingan bilang ini hiburan, settingan gitu. Kalau saya kan contohnya kan acara TV saya juga ada yang settingan nih. Dan kalau saya bilang bahwa selama ini saya bilang memang 40% acara TV saya memang ada yang disetting. Kalau saya bilang memang itu untuk kepentingan hiburan. Tapi juga ada yang memang benar-benar real. Tapi ada juga yang kita combine itu kan. Itu saya karena untuk kepentingan hiburan. Tapi kalau saya dalam kehidupan nyata saya tidak pernah menyeting kehidupan pribadi saya. Tapi kalau untuk hiburan saya yes, memang ada dan itu di seluruh dunia. Cuman artis-artis lain juga saya tantang nih. Kan ini kita ngomong nih. Artis-artis lain Indonesia ada yang bilang Uya settingan. Tapi dia sendiri juga melakukan settingan, tapi dia tidak berani atau takut mengatakan bahwa dirinya settingan. Kalau saya, satu-satunya orang yang bilang, ya saya memang ada yang saya lakukan settingan, saya udah ngomong dari bertahun-tahun yang lalu. Tapi ada juga memang yang real. Nah, kalau itu tantangan saya ya, kepada artis-artis TV di Indonesia yang bilang, wah gue nggak anti settingan, padahal gue tahu lo juga rata-rata juga melakukan settingan dalam kepentingan hiburan ya. Nah, tapi kalau di perdukunan nih, gimana Bang? Iya, ini kan ada beberapa masalah dari ya kan? Iya. Ada masalah dari tendensi hukumnya atau tendensi ilmunya aja sudah berbeda. Masalahnya di situ. Bagaimana ketika beliau seorang pesulap yang sering menghibur dengan menggunakan trik, dan saya sangat suka dengan itu, lalu mengomentari ilmu al-hikmah, tentu nggak nyambung. Sama sekali nggak nyambung dari situ saja. Dari jalur keilmuannya itu sudah berbeda. Satu menggunakan logika, satu menggunakan sains, dan satunya menggunakan ilmu gaibiyah, menggunakan ilmu batiniah. Yang dimana ilmu batiniah itu tentang keyakinan kita. Dan masalah keyakinan juga saya tidak pernah memaksakan orang lain percaya dengan apa yang saya yakini. Kalau masalah tontonan, semua pertontonan yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Itu sudah menjadi keyakinan semua orang, sudah nggak perlu dijelaskan lah, bahwa semua yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Bagaimana ketika kita semuanya di pesantren menunjukkan sebuah ilmu tenaga dalam, walaupun ilmu tenaga dalam itu benar-benar ada, tetapi ketika untuk mempraktekannya itu pun juga harus disetting, diisi dulu amarah sucinya, dibangkitkan dulu amarah sucinya, dimasukkan dulu hadiran. Apakah itu nggak disetting? Karena memang tujuannya untuk dipertontonkan gitu. Karena ilmu hikmah itu hanya terjadi ketika dalam kondisi terdesak atau ketika Allah itu berkehendak, bukan untuk dipertontonkan gitu loh. Kalau semuanya dikatakan itu adalah trik, ya nggak bisa juga. Bagaimana ketika, mohon maaf, saya menunjukkan sebuah ronsen dari rumah sakit. Ronsen, di dalam ronsen ini ada seseorang yang ada paku di dalam tubuhnya itu 29. Ada di bagian dadanya. Ya, siap. Bisa dilihat ya. Pakunya bisa kelihatan enggak, sayang? Oke, yang ini sayang. Siap. Yang ini yang bintik-bintik. Siap. Emang tuh dan ada keterangan dari rumah sakitnya. Ada keterangan dari rumah. Ya.
Dari Rumah Keterangannya apa? Sakit Uska Tulungagung. Oke, keterangannya apa? Ya, diterangkan bahwa di dalam tubuhnya ada logam. Di dalam tubuhnya ada logam, bisa dipahami di sini. Oke. Dan ketika beliau datang ke Padepokan, tiba-tiba muntah paku, lalu dari tangannya ini keluar darah, dari dadanya keluar darah, lalu muncul paku di situ. Dan juga dari kakinya. Apakah hal semacam ini juga dikatakan trik? Tidak semuanya bisa dilogikakan. Kalau semua hal harus dilogikakan, orang lama-lama nggak beragama juga. Karena ada sesuatu hal yang tidak bisa dilogikakan juga. Oke. Ada sesuatu Ronsen hal yang itu, goib. ya. Ronsen itu sebelum datang ke Padepokan apa setelah datang ke Padepokan? Ini sebelum datang ke Padepokan. Oke, jadi intinya dia ke rumah sakit, dibilang ada logam, akhirnya datang ke Padepokan gitu ya? Ya. Ini bisa Karena dipertanggungjawabkan dia nggak, Ronsen merasa ini? bahwa apa yang terjadi di dalam dirinya itu di luar dari kenalaran, akhirnya ikut ruqyah. Kita ruqyah, kita ambilkan dari kitab Al-Azkar, kita doakan. Nah, ketika kita doakan, itu keluar paku dari dalam tubuhnya. Lewat mana tuh? Mulut? Ada yang dari tangan, ada yang dari dada, ada yang dari mulut, dan ada yang dari... Dan itu saya bisa menghadirkan orangnya. Oke. Gini, kalau ada orang yang kena santet, dalam tubuhnya ada paku, itu kok di ronsen kelihatan pakunya? Iya, kelihatan. Tapi tidak semuanya. Kalau ini kelihatan. Oke, bagaimana nih? Misalnya andai kata nih, saya memberikan solusi nih. Andai kata Gus bilang bahwa ini secara medis pun bisa dilihat di ronsen gitu ya. Ya. Andai kata ada pasien yang menurut Gus datang bilang ada pakunya. Ya. Gimana kalau itu kita ronsen sama-sama? Siap. Diperlihatkan gitu. Siap. Berani nggak? Berani. Berani ya. Nah, oke, ini pertanyaan dan sudah dijawab ya. Oke. Ya. Dan oke. Dan intinya ada nggak video pernah yang waktu Gus ngeluarin paku dari badan orang? Ada. Udah pernah diperlihatkan. Tapi yang mengeluarkan ke paku bukan saya. Yang mengeluarkan paku waktu saya ruqyah itu suaminya sendiri dan tetangganya yang mengantarkan. Apa? Kenapa masih suaminya? Kan Gus orang pinternya. Iya. Ketika ruqyah bersama-sama, lalu dari telapak kakinya dan dari dadanya itu keluar paku, ditarik, keluar lagi sampai keluar sekitar 10 paku. Kenapa? Apakah suaminya itu tukang material? Bagaimana saudara kok? Punya gitu. Saya nanya orang awam nih. Ya. Kenapa harus dia? Bukan. Dia melihat ketika ada keluar paku itu dicabut, keluar lagi, cabut, keluar lagi, cabut. Coba ada videonya nggak? Boleh lihat? Ada. Oke, kita putar berikut dari Check It Out. Dari Asma, sifat wakanda. Beneran apa enggak kamu? Atau mau main-main? Bener-bener mau pergi? Dan di sini lagi. Tadi keluar pakunya. Keluar paku itu karena muntah sendiri. Iya. Keluar gitu dari sini. Aku goresan gitu. Iya, kayak goresan paku terus. Panas terus keluar gitu ya. Ini yang dulu bekasnya. Dulu ya. Cuma lukanya dalam ini. Itu terjadinya kapan tadi itu? Itu terjadi sekitar bulan yang lalu. Oke, Bahkan itu bukan trik ketika sulap saya gitu ke sana, ya, ketika saya mengunjungi rumahnya, ternyata banyak cerita ketua RT-nya, ketua RW-nya, dan tetangganya. Beliau ini terkadang ketika sedang makan itu tiba-tiba muntah paku. Pernah juga ketika ngobrol bersama-sama tiba-tiba keluar darah dari tangannya dan keluar paku dari tubuhnya. Apa dia? Ternyata memang ada apa dia rasanya dia diapain orang gara-gara apa? Katanya. Iya. Kalau hal semacam itu sebenarnya tidak saya jelaskan secara rinci karena ilmu hikmah itu tidak semua yang tahu diberitahu. Kurang lebih kayak yang penting kita mendoakan intinya itu saja. Kenapa? Biasanya gara-gara orang disantet. Iya. Percintaan, bisnis. Perlu untuk diketahui sebenarnya enggak semua penyakit medis itu karena santet ya. Ada yang karena ain, ada yang karena ketempelan, dan juga ada yang karena sihir atau santet. Kalau ini beliau menceritakan ada masalah dengan
warisan gitu, masalah Oke. tanah gitu. Oke. Tapi saya tidak mengatakan beliau ini disantet sama saudara atau siapa tidak. Oke, ngerti. Ya, intinya yang penting kita doakan saja lah. Oke, Bang. Andai kata memang benar Gus ini bisa menyembuhkan santet gitu ya. Nggak bisa sayang. Ya, jadi nggak bisa gimana? Saya Mendoakan. sama sekali tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu mendoakan. Allah. Saya bisanya hanya mendoakan. Oke, mendoakan santet atau sihir yang dari dukun Indonesia apa dari dukun luar negeri juga bisa, Bang? Alhamdulillah yang datang ke Padepokan bukan hanya dari Indonesia, tapi ada juga yang dari Malaysia, dari Singapura. Jadi berarti kalau orang Singapura sama Malaysia yang nyantet dukunnya dukun luar negeri dong? Ada juga yang seperti itu. Oke. Ya sebetulnya sekarang gini sih, saya pribadi ya, masalah goib kita harus percaya bahwa goib itu ada gitu ya. Masalah santet, kalau terus terang saya adalah orang cendekia, bukan apa. Saya orang berpendidikan, saya kuliah. Saya tidak percaya santet. Tapi saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, istrinya teman saya di depan saya keluar paku. Saya pernah ngeliat gitu. Dan itu bukan lagi di dukun, lagi di rumahnya. Jadi saya juga bingung mau percaya nggak percaya. Saya pernah lihat gitu. Ya kan? Sebenarnya saya sebenarnya saya pun juga bingung ya karena saya sendiri juga nggak begitu memahami tentang ilmu gaib. Yang saya pahami hanya doa-doa, terutama dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Nah, ketika saya mendoakan seseorang keluar seperti itu pun juga saya terkadang juga bingung. Loh, kok bisa seperti itu kan begitu? Iya. Tapi saya pribadi belum pernah melihat dukun menyembuhkan orang, saya belum pernah lihat. Tapi orang keluar paku saya pernah lihat di depan mata saya. Jadi saya masih ada videonya sampai sekarang. Gitu kan? Oke. Nah, sekarang gini. Pertanyaan saya. Dukun merah, pesulap merah bilang trik apa yang dilakukan sama Mas Gus ini adalah trik sulap. Setuju atau tidak? Saya sama sekali tidak setuju sebab saya tidak melakukan itu. Oke, keris yang pakai listrik itu yang dibuktikan itu sama dia tuh kemarin? Beliau sudah saya ajak untuk masuk ke dalam untuk melihat kerisnya. Iya. Beda, kerisnya yang dia pegang beda tuh, Bang. Apa sama? Sangat berbeda. Oh, sangat berbeda. Oke. Jadi kalau emang itu berbeda, keris yang ada di dukun meniru trik sulap, apa trik sulap yang meniru keris dukun? Menurut saya yang kedua. Trik sulap yang niru alat-alat yang punya dukun itu ya. Biar seolah-olah pesulap sakti gitu ya. Karena saya dan anak saya pesulap, Gus. Tapi saya sendiri saya sangat suka dengan sulap. Ya, uya-kuya sakti, saya nggak setuju. Uya-kuya pinter, bisa main trik sulap, ya saya setuju. Kalau saya ya. Dan saya selalu mengatakan bahwa saya tidak sakti. Saya tidak bisa apa-apa. Iya, oke. Sekarang kita lihat video berikutnya nih. Oke. Bang, kemarin Gus Samsudin datang ke Jakarta, ya kan? Ya. Cuman mungkin udah ada pertemuan nggak sih dengan dirimu? Nggak ada. Karena sebelum dia ke Jakarta, pernah sempat teleponan sama saya kan. Dia bilang mau mengakui semuanya, mau menjelaskan kenapa pengobatannya pakai trik, mau menjelaskan itu pengobatan pakai triknya tuh itu dia lakukan zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah enggak. Bilangnya kayak gitu. Pas sampai Jakarta kok beda lagi omongan ke media. Terus dari pagi saya teleponin orangnya nggak diangkat-angkat. Ngomong ke media bilangnya udah nelpon saya. Tapi saya teleponin kagak ngangkat-ngangkat sampai sekarang. Dia nelpon kemana coba? Oke. Gimana tuh, Bang? Emang pernah janjian sama pesulap merah buat ke Jakarta buat menjelaskan? Iya. Dari pertama beliau datang ke Padepokan, itu sama sekali tidak ada perjanjian. Sampai akhirnya beliau datang tidak mau masuk, akhirnya saya keluar. Ketika saya keluar, saya ajak masuk ke dalam pun juga tidak mau. Beliau mau pulang. Akhirnya saya pun juga ketemu beliau di Polres. Waktu beliau di Polres, saya pun menyusul beliau ke sana. Dan di sana pun juga terjadi pembicaraan. Saya katakan panjenengan kalau mau pembuktian ayo ikut saya atau di luar dari Padepokan. Beliau mengatakan tidak mau. Akhirnya ketika beliau pulang, saya coba telepon ke adminnya tapi tidak diangkat. Akhirnya saya telepon ke temannya, orang Jawa Tengah. Saya sebutkan namanya Bang Joko Are. Bang Joko Are ini akhirnya menelpon pesulap merah dan menyambungkan dengan saya. Waktu itu bertiga. Saya menyatakan ke Bang Marcel,
monggo kalau mau ketemu sama saya, kalau tidak bisa di Padepokan, bisa di luar Padepokan di Jawa Tengah. Saya hanya ingin bertabayun. Kalau panjenengan mengatakan saya melakukan tayangan hiburan, silahkan, saya tidak apa-apa. Kalau panjenengan mengatakan saya itu settingan, nggak apa-apa. Tetapi kalau panjenengan mengatakan saya menipu, saya pengen tahu siapa yang saya tipu. Akhirnya saya ajak ketemuan di Jawa Tengah, beliau tidak mau. Dan akhirnya beliau ada di channel YouTube-nya mengatakan kalau saya diundang ke Jakarta. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Setelah saya di Jakarta pun sama sekali tidak ada tanggapan ke saya. Saya sudah berkali-kali nelpon di adminnya. Dan saya sudah mencoba ke teman-temannya untuk menghubungi beliau. Tetapi sama sekali nggak ada respon di saya. Akhirnya saya katakan kalau memang tidak memberikan itikat baik kepada saya, ya terpaksa akan saya laporkan. Karena ini masalahnya sudah kemana-mana gitu. Ya. Dan ada artikel bongkar rahasia perdukunan Gus Samsudin laporkan pesulap merah hingga tuntut 100 miliar ya. Dan Gus Samsudin polisikan pesulap merah tuntut permintaan maaf. Oke. Kenapa sampai mau dituntut 100 miliar, Bang? Sebenarnya dari dalam hati saya sendiri, saya sama sekali tidak berniat untuk memenjarakan Bang Marcel. Makanya saya lakukan berbagai macam cara supaya saya bisa bertemu dengan Bang Marcel. Sampai saya berangkat ke Jakarta dan lain sebagainya saya usahakan. Bahkan saya memberikan waktu kemarin. Saya minta ke Bang Denny Margo itu untuk bisa bertemu dengan Bang Marcel. Karena tujuan saya hanya ingin mengklarifikasi tentang tuduhan apa yang beliau sampaikan kepada saya. Tapi karena tidak ada konfirmasi, akhirnya saya laporkan. Masalah denda yang diminta oleh penasihat saya itu tuntutan, tidak ada hubungannya dengan saya tentunya. Dan kalau saya tanya masalahnya lebih banyak kepada kerusakan dan juga permasalahan yang diakibatkan dari kerusuhan yang diakibatkan oleh Bang Marcel ini. Salah satunya pembangunan pondok pesantren terhenti. Yang kedua, ada banyak santri yang tidak bisa mengaji yang dititipkan oleh anak orang tuanya di Padepokan, dan banyak sekali ancaman-ancaman yang didapatkan di Padepokan karena opini yang saat ini sedang terjadi. Oke, karena ini ada juga artikel Padepokan Gus Samsudin resmi ditutup, pengikut diminta pulang. Yang nutup siapa sih, Bang? Iya, jadi ketika kemarin saya diundang di Polres, sebenarnya dari Dinas Kesehatan sama sekali tidak mempermasalahkan. Nanti saya kirimkan surat keputusannya dan diizinkan untuk melanjutkan pengobatan setelah surat izinnya itu didapatkan. Surat izinnya yang belum saya kantongi itu bukan tentang izin prakteknya ataupun izin tempatnya, tetapi IMB-nya. Izin IMB bangunan. Iya, izin mendirikan karena memang bangunan Padepokan belum jadi. Jadi Padepokan itu ada yang untuk orang mengalami gangguan jiwa, ada yang untuk mengaji, ada untuk tempat tinggal, dan ada untuk tempat ruqyah. Ini memang belum jadi. Jadi proses IMB-nya memang sedang berjalan. Oke. Nggak perlu izin BPOM, nggak perlu ya? Karena tidak ada yang dijual. Iya. Oh, jadi izin IMB-nya. Emang ada izin buka praktek perdukunan, ada izinnya juga? Izin usahanya gitu? Ada, khusus untuk alternatif itu ada. Satu, ada ya, pijat. Pijat itu ada yang bersifat pijat seperti totok, ada yang pijat titik kahil, ada juga pijat tradisional, ada juga pijat sangkal putung gitu. Pijat plus kalau nggak perlu ya? Pijat agamanya itu ruqyah ada. Oke. Masalahnya saya baru pindah ke Padepokan yang baru, dan Padepokan yang baru ini belum ada IMB-nya. Oke. Ngerti. Bukan masalah prakteknya. Bukan karena ada kesalahannya, bukan. Oke, dan sekarang apa efeknya, imbasnya Padepokan ditutup? Selain yang tadi anak-anak yang di sekolah, yang dititipkan orang tuanya nggak bisa. Iya kan banyak sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya bukan hanya masalah tentang anak-anak, tetapi orang-orang yang berobat harusnya kontrol begitu. Yang kita kan di dalam metode pengobatan ruqyah ini, saya menggunakan 3 metode. Ada yang menggunakan metode secara dohiriyah, batiniyah, dan gangguan gaibnya, taif. Nah, ketika pengobatan seperti ini kan harusnya ruqyah 41 hari istiqomah, kan banyak. Ada ratusan yang harusnya kontrol.
Karena gara-gara hal semacam ini kan mereka nggak bisa kontrol, nggak bisa melakukan terapi dan lain sebagainya. Itu diakibatkan oleh kerusuhan yang terjadi karena itu. Secara materi rugi banyak nggak? Kalau materi buat saya nggak penting ya, karena saya juga pengusaha gitu. Saya juga berusaha walaupun hanya seorang barang bekas, tapi saya juga punya usaha yang lain masalah itu. Usaha apa sih, Bung? Ya, alhamdulillah saya pengepul barang bekas, jadi supplier pabrik, kirim-kirim ke pabrik gitu. Oke. Banyakan uang dari praktek apa dari jual barang bekas? Kalau menurut saya lebih banyak dari usaha saya. Dari usaha, jadi sampingan. Kalau itu sampingan aja ya, praktek. Iya. Oke. Mas, bayar pajak nggak kalau dukun? Ada dong, kan ada NPWP-nya. Oke, gitu ya. Iya Terus dong. tarifnya berapa kalau orang mau berobat? Tergantung Di apanya. Padepokan itu ada 3 metode ya. Ada metode yang pertama itu doa dengan menggunakan ucapan, jadi cukup diruqyah. Nanti ketika datang, terus doa bersama, diterapi, setelah itu pulang, itu gratis. Yang kedua, yakin? Iya, itu yang pertama gratis. Yang kedua, ada dengan menggunakan metode dengan perbuatan. Jadi nanti semuanya bikin tumpeng bersama-sama, terus nanti doa bersama, nanti ada yang dikasihkan ke anak yatim, itu ada biayanya. Tumpengnya yang bikin siapa? Tumpengnya yang bikin siapa? Tumpengnya bisa bikin sendiri, bisa beli di luar padepokan maupun bikin di padepokan. Oke. Metode ketiga? Metode yang ketiga, kita menggunakan dengan media barang. Di padepokan ada kunir, ada madu, gitu. Apa itu? Ya, itu sebuah sarana pengobatan alternatif. Madu, kunir, nanti dimasukkan ke degan, terus dibakar, lalu diminumkan ke orangnya. Ini juga sudah ada izinnya. Berapa itu bayarnya? Iya, kalau untuk yang pertama tadi gratis, untuk yang kedua itu kesepakatan, jadi kita tidak memberatkan bagi yang mampu saja. Ya. Dan yang ketiga juga kesepakatan antara kita dan pasiennya. Tidak paling besar berapa? Tidak dipaksakan. Paling besar berapa pasien pernah ngasih? Ada yang 2 juta, ada yang 2.500.000, ada yang 1.500.000, sesuai dengan kemampuannya. Tidak dipaksakan? Tidak dipaksakan sama sekali. Oke. Mas Gus, terakhir ini kapan terakhir ada pasien yang datang dan bilang katanya dia kena santet, di dalam badannya ada paku, ada segala macam. Ada nggak terakhir kapan? Kalau akhir-akhir ini lebih banyak gangguan yang bersifat taif ya. Untuk santet sendiri sebenarnya ada beberapa kajian ilmu hikmah yang saya gunakan, bahwa kita tidak boleh memberitahukan penyakitnya kepada pasien tersebut. Kalau pasien itu bilang kena santet, yaitu urusan dia. Yang penting kita doakan itu saja. Iya. Oke. Bang, tadi kan Mas Gus ini bilang bahwa Mas Gus memberantas dukun-dukun palsu. Mas Gus memberantas dukun-dukun santet. Nah, menurut Mas Gus, dari dukun-dukun yang ada di Indonesia, berapa persen yang palsu? Banyak sih sebenarnya ya. Banyak sekali. Karena dukun itu ada 3 ya. Ada dukun, terus yang kedua ngedukun, terus yang ketiga senang dipanggil dukun. Ini beda. Antara orang kaya, orang yang senang dipanggil kaya, dan orang yang sok kaya, ini berbeda. Tentu, berarti kalau yang benar-benar dukun, itu ada tendensi keilmuannya, ada sanad-sanadnya. Contoh, ketika seseorang belajar di dalam pesantren khusus untuk pengobatan, itu kita ambil dari kitab Samsul Ma'arif Kubro. Di situ menerangkan tentang pengobatan-pengobatan yang sambungannya ke Sa'al-Buni Al-Maliki. Atau biasanya sambungnya ke Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Di situ ada amalan-amalan yang khusus untuk menangani seseorang yang terkena penyakit, baik itu penyakit medis maupun penyakit non medis. Oke. Terus setuju nggak kalau dukun itu dibilang musyrik? Menurut saya tidak ya. Dukun itu bahasa Jawa gitu? Saya. Dukun itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Arabnya mungkin tabib ya. Bahasa Indonesianya mungkin dokter. Hanya penyebutannya saja.
Terus kalau sekarang seseorang mendoakan semuanya sama-sama kepada Allah, musyriknya di mana? Oke, saya mau tanya. Kalau emang Mas Gus benar-benar dukun, Mas Gus berhubungan dengan jin, setan dan lain sebagainya nggak? Atau Sama sekali perjanjian tidak. dengan tidak ada. Tidak ada. Roh-roh halus, jin, setan, hantu itu nggak ada. Kita semuanya menggunakan Al-Quran. Intinya kembali ke Oke. hitoh. Bahwa Al-Quran itu adalah sifat, adalah obat. Maka kita pun berobat dengan menggunakan Al-Quran. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dibuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Soalnya pesulap merah sempat bilang ini, ada artikel katanya kenapa menegur Mas Gus Samsudin. Tunggu, ada artikelnya bahwa supaya kalau nanti ditanya, bentar nih. Nih, alasan pesulap merah bongkar rahasia perdukunan karena saya khawatir ditanya Tuhan. Nah, katanya gitu tuh. Siap. Ditanya yang bagaimana? Nggak tahu, ini katanya artikel dari mana nih. Bagaimana kalau seumpamanya seseorang datang ke seorang kiai, seumpamanya. Lalu kiai itu membaca bismillah, alhamdulillah yang diambilkan dari Al-Quran, lalu ditiupkan di air, diminumkan ke seseorang. Apakah itu juga dikatakan musyrik? Iya. Iya, saya nggak bingung jawabnya, Bang. Makanya ketika membicarakan sesuatu harus sesuai pada tendensi keilmuannya. Iya. Karena intinya semuanya juga kita itu berdoa kepada Allah. Iya. Oh gitu, Bang ya. Oke. Jadi intinya adalah Abang Mas Gus tidak berhubungan dengan jin, tidak berhubungan dengan setan ya. Antara makhluk gaib dan yang maha gaib ini sudah berbeda. Iya. Kalau makhluk gaib itu jin dan lain sebagainya. Kalau yang maha gaib itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam tasawuf itu diajarkan bagaimana caranya kita kefutuh, mendekat diri kepada Allah. Tentunya dengan doa-doa yang diriadohi, dengan doa-doa yang dikholawat, dikuasai begitu. Iya. Oke. Siap kalau gitu. Oke. Mas Gus, terima kasih. Ada pesan buat pesulap merah mungkin? Iya. Saya ada pesan untuk pesulap merah. Saya sangat mendukung sekali dengan apa yang panjenengan lakukan. Membongkar praktek-praktek perdukunan yang merugikan masyarakat. Tetapi ketika panjenengan ingin melakukan sesuatu hal yang baik, harus dilakukan dengan cara yang baik. Jangan mengedepankan hawa nafsu. Ketika panjenengan berbicara tentang ilmu al-hikmah, maka jangan disamakan ilmu al-hikmah dengan ilmu trik. Ada beberapa hal yang berbeda di situ. Iya. Oke. Jadi intinya seperti itu ya. Ya. Oke. Kalau begitu bersedia kalau misalnya bertemu dengan pesulap merah dan ingin ditantang untuk membuktikan. Bukan hanya sekedar bersedia, tetapi saya sangat ingin sekali bertemu dengan pesulap merah. Ingin sekali ya. Siap. Oke. Siap. Kalau gitu kita tunggu. Pesulap merah juga saya tunggu untuk bisa bicara di podcast saya, karena saya harus berimbang juga. Dan intinya saya apresiat juga sama waktunya Mas Gus yang udah menyediakan waktu malam-malam gini untuk berbicara dengan saya, ya. Dan sehat selalu. Siap. Dan semoga ini berakhir baik-baik saja dengan pesulap merah ya. Siap. Ya, tapi pertanyaan saya terakhir ini bukan saya. Ya, gimana? Siap. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Bang Kuya, luar biasa. Ini suatu kebanggaan dan kehormatan yang luar biasa. Saya bisa bercerita dan bertemu secara langsung walaupun hanya lewat Zoom. Semoga kita bisa doa dia saling mendoakan dan semoga panjenengan diberikan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa bikin rumah dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bang, pertanyaan terakhir sekali. Alhamdulillah. Oke. Pertanyaan saya sebagai raja settingan. Ini antara Mas Gus Samsudin dengan pesulap merah bukan settingan kan? Bukan ya. Tapi saya mendengar kabar. Tapi saya mendengar kabar. Iya. Kalau sebenarnya Bang Marcel ini
hanya ingin membuat konten dan supaya viral itu saja. Oh gitu. Tapi bukan ada settingan di antara kalian berdua ya? Bukan. Tapi kalau saya sama sekali bukan settingan. Karena saya sebagai raja settingan nggak mau dibohongin nih ya. Iya. Ya udah kalau gitu kita bikin settingan dulu gimana? Oh iya. Tapi kalau saya settingan untuk hiburan aja bang ya. Siap. Ya ini kan juga hiburan. Selain hiburan juga bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Oke. Siap. Oke, Mas Gus, terima kasih. Salam hormat buat keluarga. Siap. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Kapan ke Jakarta lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan ke Jakarta lagi? Secepatnya. Kalau mampir restoran saya. Ditemukan sama Bang Mansur, monggo. Ya, mampir restoran saya di Jestik, Mahakam Kebayoran. Siap, laksanakan. Ya, nanti makan sama Bang Marcel di situ berdua, damai. Mantap. Sambil makan Jestik. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo banyak gaya, lo emang banyak gaya. Cuma bisa konferensi pers, mending lo ke laut aja. Gue nggak rugi, lo katain bukan artis. Duit lo juga pas-pasan, tapi so pengen jadi Hotman Paris.